Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau segalanya. Terpujilah Engkau selamanya. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus.
Kudusku mau menyembahmu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, Allah yang kudus, ku mau menyembahmu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang kuasa. Kau berkuasa selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku ada hari ini karena kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan sang memeliharaku.
ku percaya, ku percaya. Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Haleluya. Kasih Tuhan, Engkau selalu menopang kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kekuatan, kesegaran yang baru kami boleh rasakan. Pun selalu mencerahkan kami. Oh, terima kasih terus Tuhan untuk pekerjaan yang terus berlangsung dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kedudukan hati kami sepenuhnya kepada. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Oke, salam semua. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan. Salam yang di radio ya. Ya, tadi mungkin sulit sinyalnya ya. Kalau di kapal sih harusnya di luar sih. Hah? Kalau di dalam kan dia kan ada kayak, kalau sekarang kan pakai satelit ya. Kalau di kapal, memang di tiap deck itu ada, cuman dia harus, pengalaman saya sih di luar sih. Kalau di dalam hilang dia sinyalnya. Tapi kadang-kadang di bawah angin juga. Oke, tapi kemajuannya sudah jauh dari dulu. Makanya sampai bisa internet itu. Kalau dulu praktis nggak bisa. Telepon nggak bisa, apa nggak bisa. Sekarang sudah bisa. Telkomsel sudah ada di kapal. Oke, baik. Saya share screen ya. Tunggu ya. Dari sini sedikit. Ada kepotong. Jika engkau tidak memiliki beban,
Mengapa aku berkata demikian? Jika engkau tidak memiliki beban, engkau tidak akan memberi perhatian saat makan dan minum firman Tuhan. Ketika engkau makan dan minum firman Tuhan saat tengah memikul beban, engkau dapat memahami esensinya, menemukan jalanmu, dan memperhatikan kehendak Tuhan. Jadi, kita aja dulu ya. Karena itu dalam doamu engkau harus memohon kepada Tuhan agar memikulkan lebih banyak beban atasmu dan mempercayakan perkara yang lebih besar kepadamu. Sehingga di masa depan engkau akan lebih memiliki jalan untuk pengamalan. Sehingga makan dan minummu akan firman Tuhan mendatangkan dampak yang lebih besar. Sehingga engkau semakin mampu memahami esensi firman-Nya dan agar engkau lebih mampu digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, perhatikan saudara ya. Jadi ketika kita mulai memikul beban, memang saudara seperti saya katakan, sering sekali saudara kita itu justru ingin menghindari beban gitu. Padahal dengan kita itu memikul beban gitu ya, apa saja yang kita lihat gitu. Memang secara khusus saudara-saudara kita. Jadi seperti yang kita lakukan beberapa hari belakangan, gitu kan. Ketika kita mulai digerakkan, ketika saya katakan pergi ke rumah, bagaimana kita ketika mendoakan ibu ketika masih hidup dulu kan. Jadi sebetulnya udah gitu kan dibawa gitu kan. Jadi dari apa yang kita lihat, kita jadi mengerti esensi firman. Kita jadi tahu ya, apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, saat itu saudara, saat itu Tuhan itu menyatakan dirinya saudara. Dan ketika Tuhan menampakkan dirinya, kita jadi punya pengalaman ternyata Tuhan itu nyata ya. Jadi kita mulai mendengarkan berita-berita gitu. Oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini gitu kan. Sampai kita mendengarkan lagi ketika menyampaikan firman Tuhan dari misalnya ketika penghiburan. Kita jadi tahu. Seperti itulah orang-orang yang tidak mau, yang tidak memiliki, yang tidak menerima, yang tidak percaya kalau Tuhan sudah datang kedua kali gitu. Kita jadi tahu gitu, oh seperti ini ya. Kalau kita, apa bedanya kalau kita sudah menerima Tuhan yang datang kedua kali gitu, apa? Nah, jadi kita akan melihat setiap orang yang menolak gitu, itu langsung berhadapan dengan dia gitu. Jadi nggak sama lagi gitu. Jadi apa yang difirmankan Tuhan di sini itu menjadi nyata gitu. Jadi tidak sekedar teori lagi. Nah itu yang akan membuat kita itu semakin terus ingin apa ya, mencari Tuhan gitu. Semakin terus ingin haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kita mesti apa ya, ketika dikatakan kita itu ini apa ya, memikul, bahkan dikatakan berdoa supaya dia memikulkan kepadamu beban yang lebih besar gitu kan, supaya kita itu dapat memahami esensi daripada firman yang sedang kita terima gitu, atau kita dengarkan, atau kita makan. Kita jadi mengerti apa sebetulnya makan dan minum firman itu. Kita jadi ngerti kalau makan itu ternyata firman itu akan masuk ke dalam diri kita gitu. Bagaimana caranya itu meresap ke dalam diri kita ketika kita mulai mengamalkannya.
Tetapi kita tidak akan bisa mengamalkannya kalau kita tidak diizinkan memikul beban gitu. Beban dalam pelayanan, beban dalam memikirkan saudara-saudara gitu. Kenapa ya bisa begitu ya? Gitu misalnya. Jadi dalam beberapa hari ketika kita menghadapi satu peristiwa bersama-sama itu, ketika kita lihat gitu. Nah, dari situ saudara kita mulai apa ya? Ada banyak hal saudara yang apa ya? Tuhan mulai bicara sendiri gitu dari setiap kejadian itu gitu. Tuhan bicara. Jadi kita jadi mengerti esensinya gitu. Bagaimana dia bekerja, apa yang digerakkan dalam hati kita, bagaimana mungkin muncul dari dalam diri kita, gagasan kita dan segala macam. Nah, jadi itulah sebetulnya yang penting menurut Tuhan gitu. Prosesnya itu saudara. Kalau dalam hal kerusakan kita, kesalahan kita, kalau itu sudah pasti gitu. Ada banyak misteri di dalam kelemahan kita. Terkadang ya bukan kita. Terkadang kita itu kuat sekali misalnya. Kayak dari dulu misalnya. Memakai sudah pengen sekali, nggak tahu ke nabire aja kayaknya di itunya. Sama dengan misalnya Henny juga ke Australia aja. Sampai dia sudah ini terus. Nah, jadi kadang kita nggak ngerti kenapa kita seperti ditarik gitu. Makanya saya bilang, saya canda juga gitu. Jangan-jangan nenek moyangmu orang Australia, Hen. Gitu. Jadi kamu ditarik balik ke sana. Tapi sudah balik, sesudah ada di sana, ya sudah. Selesailah gitu kan. Sama saya bilang juga gitu kan. Jangan-jangan nenek moyangnya pakai itu orang Nabire gitu. Jadi ditarik ke sana gitu. Tapi sesudah di sana, sudah. Jadi sebetulnya ada banyak misteri di alam roh gitu. Cuman seringnya kita itu hanya memikirkan diri kita. Sementara Tuhan melihat manusia ini satu gitu loh. Jadi makanya ketika Tuhan melihat kerusakan di yang lain gitu ya. Jadi ketika dia menyelamatkan itu, dia itu tidak perlu langsung mendatangi semua orang itu, tidak. Karena nggak ada gunanya, karena mereka nggak bisa mendengarkan. Makanya dia cari orang-orang tertentu, kelompok tertentu, yang mulai apa ya? Saya kan nggak tahu juga kenapa kok saya itu berani keluar dulu, kan gitu kan? Saudara, kalau dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin imannya hebat gitu, yang bisa berani mengambil langkah seperti yang saya ambil itu sangat sedikit lah gitu. Dan bahkan terus mengikuti Tuhan sampai dengan saat ini gitu. Kan setiap orang, jadi ketika setiap orang yang sekarang pendeta-pendeta misalnya, yang selalu mereka banggakan kan berapa jemaat yang mereka gembalakan. Padahal saudara, kalau mereka jujur aja gitu, kualitas daripada, jangankan kualitas jemaatnya, kualitas dia sendiri pun gitu. Misalnya gitu, ketika misalnya ada anggota dari jemaatnya saja misalnya pindah, atau misalnya ketika diajak oleh pendeta lain pindah ke gerejanya, dia kan kayak sudah kayak gimana gitu kan.
Dia mungkin akan gimana caranya supaya jemaatnya ini tetap ada sama dia, atau biasanya sih para pelayan-pelayan gitu kan. Sementara dia sudah tahu itu punyanya Tuhan, bukan punyanya dia gitu. Tapi dia akan berusaha mempertahankannya gitu. Dengan dalih, akulah gembalamu, aku yang dipilih, jangan berpindah-pindah. Dia akan menyampaikan, kalau tanaman itu berpindah-pindah, nanti akan mati di tengah jalan, kan gitu kan. Atau pernah nggak membayangkan ketika bagaimana dulu hidupnya Ayub gitu, sungguh-sungguh ketika diambil semua daripadanya gitu. Sanggup nggak dia menjalani kehidupan ketika diambil daripadanya? Atau ketika melihat penganiayaan gitu kan, yang memang harus dialami oleh setiap orang percaya. Kenapa seorang itu harus pada akhirnya tunduk kepada pemerintah? Karena apa? Karena dia ambil ayat firman Tuhan, tunduklah kepada pemerintah. Diambil itu untuk keuntungan diri sendiri. Gitu ya. Nah, perhatikan saudara. Jadi ketika Tuhan berurusan dengan kita gitu ya, apa yang kita lewati, apa yang kita jalani gitu kan. Di satu sisi kita ingin bersama-sama di sini. Tapi di sisi lain seperti ada yang menarik kita keluar gitu. Kita sudah berdoa, kita sudah saling menasehati, tapi rasanya nggak bisa, harus diambil jalannya. Apa hikmat Tuhan di balik itu? Tentu kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Nabire bersama dengan mereka. Kita nggak tahu. Setelah itu kemudian kita nggak tahu. Walaupun mungkin jalannya menurut kita ya tak pas gitu. Pak seperti itu kalau misalnya dituntun Tuhan gitu. Gitu kan? Nah, itu sebabnya saudara, kalau saudara dengarkan, kalau saudara runut gitu ya. Sebetulnya kita sudah membahas banyak sekali dari sisi firman Tuhan ini. Sudah luas sekali saudara. Bahkan kadang ada dikatakan kan, pergilah kamu dari sini katanya. Ada firman Tuhan itu saudara. Jangan kamu pikir kamu itu sudah kamu itu berkenan bagiku gitu. Engkau adalah pelayan Tuhan. Sudah waktunya engkau keluar dari sini. Gitu loh saudara. Tapi di sisi lain kita mulai mendengarkan firman Tuhan kalau ternyata itu semua dilakukannya dengan kasih. Saudara, dari situlah nanti saudara, kita itu jadi mengerti bagaimana proses pekerjaan Tuhan itu dalam diri manusia. Iya. Coba kita lanjutkan dulu lagi ya. Makan dan minum firman Tuhan menerapkan kehidupan doa. Nah, ini saudara, menerapkan kehidupan doa ini saudara, ini masih ini ya, boleh saya katakan ini masih butuh waktu kita ini kan, karena ini butuh pengalaman saudara. Makanya saudara, ketika kita ditarik keluar gitu dari segala hal-hal apa ya, dari segala hal yang mengikat pikiran kita. Jadi saudara, untuk kita keluar dari dunia ini, itu memang harus dari usaha kita. Usaha kita maksudnya begini saudara, jangan mempertahankan nyawamu. Tuhan sudah menunjukkan melalui pengalaman saya kepada saudara, yang sering saya ceritakan kepada saudara.
Saudara, tahukah saudara, pengalaman saya itu kan Tuhan yang kerjakan dalam diri saya. Kan bukan saya sendiri kan. Supaya apa saudara? Supaya saya bisa menguatkan saudara. Kan pengalaman saya. Saya katakan itu berulang-ulang saudara. Kita tahu gak ada gunanya saya membenarkan diri. Gak ada gunanya saya membanggakan diri kepada saudara. Gak ada gunanya. Tetapi dari situ, dari pengalaman itu saudara, saya boleh dengan semakin yakin mengatakan kepada saudara. Sehingga saudara juga berani mengambil langkah gitu loh. Kan digenapilah perkataan Tuhan kepada Petrus kan. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti Tuhan harus menginsafkan dulu seseorang kan. Entah siapapun dia gitu loh. Karena ini dalam persekutuan kita ini, maka dia akan cari siapa. Kan dia yang tahu. Makanya kan selalu saya bilang begini. Kalau engkau mendapat panggilan untuk itu, tunjukkan gitu. Kan Tuhan yang memilih kita gitu. Saya kan sudah gak bisa seperti saudara kan. Kenapa? Karena Tuhan menetapkan saya, panggilan saya lebih dulu kan gitu kan. Kan sudah dia kan sudah pilih saya sejak dalam kandungan ibu saya. Makanya saya ceritakan kepada saudara. Ketika ibu saya cerita gitu, dia bilang begitu kan. Kan itu yang membuat saya terikat dengan nazar ibu saya kan kepada Tuhan kan gitu kan. Dan itu ternyata sesuai dengan firman Tuhan bahwa dulu orang Israel harus mempersembahkan anak sulungnya kepada Tuhan. Anak laki-laki itu harus diserahkan kepada Tuhan. Apalagi kalau anak sulungnya. Gitu loh. Nah, ternyata kemudian Tuhan tidak perlu terikat harus anak sulung. Entah siapapun dia. Orang tua saya nggak tahu. Dia harus mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Tapi mungkin karena keadaan dia ingin keluar dari keadaannya yang gimana ya, hancur pada waktu itu. Makanya dia menginginkan ada seorang dari anaknya yang penyampai firman Tuhan. Dengan tujuan supaya hidupnya itu berubah. Gitu loh maksudnya. Sebetulnya kira-kira seperti itu dalam gambarannya gitu loh. Tapi ternyata kan itu semua kan pekerjaan daripada Tuhan. Tentu ada kerjasama dari kita gitu. Oke? Nah, jadi ketika saya berkata kepada saudara, ketika kita mendengung-dengungkan Tuhan ada di antara kita, lalu dia itu kan pasti akan berbicara. Karena kita sudah mendengungkan Tuhan ada di antara kita. Tuhan sudah datang kedua kali. Jadi ketika kita mengatakan firman Tuhan itu bahwa Tuhan sudah datang, maka akan terjadi efek domino di dalam diri kita gitu. Tahu efek domino ya? Tiba-tiba saja pom gitu. Tep 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 tep. Gitu, jatuh semua gitu. Jadi penyingkapan demi penyingkapan gitu. Terbuka. Makanya kita melihat peristiwa-peristiwa, kalau boleh saya katakan, cukup menegangkan loh yang kita alami. Sudah jemaat kita kecil, wah. Tapi rasanya prosesnya itu hebat sekali. Pastilah saudara, apa yang sedang dibangun di antara kita, itu sangat besar saudara. Apa yang dipercayakan kepada kita di masa depan itu sangat besar gitu. Iya.
Dia buat kita gagal, rasanya gagal terus gitu. Tentu ada tujuannya. Kadang saya tanya gitu, udah lama saya tanya sama Pak Tuh gitu, apa sampean itu tidak di ini ya, tidak tidak pernah terpikir ya mau jadi full time ya gitu. Oh udah lama dari dulu. Apalagi ketika dia itu jadi apa ya, pendeta ya. Apalagi saudara tentang Pak Tuin gitu. Dia wakil saya, tahu nggak? Dulu saya jadi wakilnya di Batam Center sama di Panbil. Itu nggak jelas saudara. Hanya dengan ucapan saja. Kalau Pak Tuin itu asli, jadi ketika dia mau jadi pendeta itu saudara. Jadi itu asli saya tanda tangan gitu. Dan itu saya serahkan ke BPD gitu. Iya, sah gitu. Bukan kayak saya dulu hanya di seputaran kita gitu. Hanya jemaat kita yang tahu. Kalau misalnya saya dipanggil dulu, hanya jemaat kita yang tahu. Sehingga ketika dikatakan ya sebetulnya saya nggak ini saudara, nggak punya legalitas gitu. Sehingga mungkin dulu orang nggak percaya kalau saya pernah jadi wakil gitu. Nah, tapi kalau mengenai Pak Twin itu jelas legalitasnya gitu. Ada kop suratnya gitu. Saya tanda tangan. Dan itu saya ajukan demi dia jadi pendeta. Gitu. Adakah secara kebetulan? Tidak ada. Dulu ketika saya itu jadi full time, saya mana terpikir, saudara. Itulah hebatnya, saudara. Makanya saudara, kadang kalau saya ngomong gini mungkin dipikir, saudara pikir kayak apa gitu ya. Kadang kita lupa, saudara. Kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Tahukah saudara? Ketika kita mengakui Tuhan ada di antara kita, itu firman, saudara. Firman tidak pernah gagal. Makanya sampai Tuhan katakan, hati-hati dengan perkataanmu. Karena sekecil apapun yang kau katakan, itu akan engkau pertanggungjawabkan di akhir zaman. Sekarang, makanya dia menginginkan kita itu spontan. Supaya dia itu bebas berfirman. Iya saudara, kalau itu pekerjaan Tuhan saudara. Saya ingat, saya panggil mereka berdua datang di gereja. Tapi saudara tidak tahu. Karena dulu waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saudara, waktu full time itu, saudara. Itu dulu kami itu sangat senang sekali, saudara. Kami tidak pernah peduli masa depan. Ya, semua. Tapi tahukah saudara? Boleh dikatakan saudara, kalau saya ingat saya dulu, aduh. Tidak ada yang bisa diandalkan, saudara. Tidak ada. Tapi begitu jadi full time, saudara. Begitu ada di posisi itu. Semua orang yang tadinya lebih senior dari saya. Itu rasanya, saudara, itu harus mengikuti otoritas atau urapan Tuhan yang ada pada saya. Ketika saya diangkat jadi pemimpin. Iya. Itu cepat sekali, saudara, prosesnya. Dan ketika saya misalnya pergi kemana gitu, orang mengakui.
Dengan pemimpin-pemimpin yang di pusat misalnya yang doa gitu. Saya bisa bebas saja gitu. Nah, saudara, mulailah begini, saudara, mulailah berpikir begini. Bahwa ada satu pekerjaan yang sangat besar di depan. Yang melebihi daripada cita-citamu gitu. Segeralah tinggalkan cita-cita duniamu gitu. Segeralah tinggalkan. Anak-anak kita juga mereka punya panggilan besar. Saya tidak secara kebetulan aja mengatakan anak-anak saya akan kuliah. Tidak. Ketika mereka, saudara, mulai berpikir tentang masa depan. Ketika kita mulai mengatakan hidup selama-lamanya, saudara. Saudara mesti berpikir gitu. Apa ya gitu. Mulailah makan dan minum firman Tuhan gitu. Mulailah serius gitu. Percayalah. Lepaskanlah genggamanmu atas hidupmu gitu. Mulai lepaskan gitu. Jangan takut mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau masih merasa dirimu itu masih punya skill, masih punya kemampuan gitu, belajarlah lepaskan. Percayalah. Tuhan akan lipat gandakan. Iya. Jauh lebih hebat. Engkau akan jauh lebih sehat. Engkau akan jauh lebih kuat gitu. Engkau akan jauh lebih bersuka cita. Engkau jauh lebih berbahagia dari seluruh orang di muka bumi ini. Mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan itu, jangan bayangkan, wah nanti di hadapan orang-orang bertepuk tangan. Bukan. Mahkota itu gak kelihatan. Makanya dikatakan ketika para tua-tua, 24 tua-tua itu di hadapan tahta Tuhan, mereka kan melemparkan mahkotanya. Karena mereka merasa gak layak gitu loh. Itu adalah satu sikap hati di hadapan Tuhan, saudara. Iya. Jangan jadikan talentamu, keahlianmu sebagai modalmu. Ini adalah firman Tuhan. Itu anugerah. Dan kapan saja kita mesti serahkan kembali kepada Tuhan. Karena tidak adil, saudara. Sementara kita punya talenta, kita punya keahlian, tapi ada banyak orang tidak punya keahlian. Akan ada satu masa di mana kita itu serasa tidak berguna gitu. Supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mencapai usia tertentu, kita akan mencapai, makanya kan ada batas usia kerja gitu. Jangan berusaha menyelamatkan nyawa. Justru serahkan nyawamu, serahkan cita-citamu gitu kepada Tuhan. Gitu. Yang lain akan diurusnya. Kan sudah lihat sendiri gitu. Ada orang yang bisa hidup, menghidupi keluarganya, benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Bukan karena dia bekerja gitu. Dan saudara lihat betapa bahagianya orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika saudara mendengarkan perkataan ini, sekali lagi saya katakan, jangan keraskan hati, lembutkan hati. Tuhan itu juga lembut gitu.
Ketika engkau mulai berkata kepadanya, iya Tuhan, tapi karena kadang ada ketakutan kan, mulailah berdoa gitu. Seperti saya katakan kepada saudara, nggak tahu. Memang seperti yang saya katakan saudara, saya nggak bisa paksa. Seperti saya katakan kan, jangan-jangan nenek moyangmu orang Australia gitu. Jangan-jangan nenek moyangnya dia orang Nabire gitu. Sehingga roh orang Nabire yang ada dalam dia menarik dia untuk pulang kampung gitu. Jangan tersinggung ya. Nggak ada gunanya engkau tersinggung. Kita semua ini belajar. Ya kalau salah menurutmu, buktikan dengan engkau duduk di kaki Tuhan. Gak ada gunanya marah. Gak ada gunanya orang engkau menentang. Jangan sampai ketika saudara menentang saya, saudara sedang menentang administratifnya Tuhan. Nah itu kadang-kadang perlu kita ini saudara. Lihat, semakin berat beban kepercayaan Tuhan yang engkau pikul, semakin mudah bagimu untuk disempurnakan olehnya. Nah, lihat itu saudara. Jadi, jangan lagi salah menilai dengan proses. Ketika saya mulai berani melepaskan gitu ya, sudah. Ketika saya sudah mulai, oh ya sudah. Ketika saya mulai berpikir, wah, hati orang tua saya pun ada di tangan Tuhan kok, gitu. Mulai saya menyingkirkan, ya sudah, saya nggak tahu gimana. Lalu saya boleh melihat orang tua kami bisa, ya, ngantar, gitu ya, baru bisa lega. Gitu. Ayo tetap semangat. Gitu. Ya, entah bagaimana, entah apapun yang terjadi, Tuhan menolong, Tuhan membela. Gitu. Mari kita lihat ya kebersamaan kita. Oke, lihat. Sebagian orang tidak mau bekerja sama dengan orang lain dalam melayani Tuhan. Bahkan saat mereka telah menerima panggilan, bahkan saat mereka telah menerima panggilan, inilah para pemalas yang hanya mau menikmati kenyamanan. Semakin engkau diminta melayani Tuhan dengan bekerja sama dengan sesama, semakin banyak pengalaman yang akan engkau peroleh karena memiliki lebih banyak beban dan pengalaman. Engkau akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk disempurnakan. Nah, kalau misalnya kita yang ada di sini, di Tuhan gitu kan. Nah, teman-teman yang ada di Medan gitu kan. Kalau ada saya, mungkin bisa kumpul. Tetapi kalau nggak ada saya, harusnya kalian bisa kumpul gitu. Jangan jadi seperti yang dikatakan tadi, hanya mau menikmati kenyamanan, malas katanya. Ini firman Tuhan loh yang bilang. Misalnya yang dituju pemimpin di sana sudah mengajak, kan Tuhan juga yang mengatur semuanya. Kalau memang saya harus berangkat ke sana kan, pasti Tuhan sediakan segala sesuatu. Oke?
Oleh sebab itu, jika dapat melayani Tuhan dengan tulus, engkau akan dapat memperhatikan beban Tuhan. Dengan demikian, engkau akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk disempurnakan olehnya. Sekelompok orang seperti inilah yang tengah disempurnakan saat ini. Gitu. Jadi, kalau dikatakan firman Tuhan seperti ini, kira-kira gini. Kira-kira kita tengah disempurnakan enggak? Gak peduli berapa persen kita sedang disempurnakan, karena bukan itu esensinya. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, kan tanah di atasnya itu kan ada yang keras pertama dulu. Gantung ini kan tanah hati kita, saudara. Sekeras apapun kita, kalau terus ditetesi air gitu, ditetesi firman Tuhan. Oke? Ketika kita mulai ketika kita mulai pada titik kehausan gitu. Ya. Kehausan karena kita melihat diri kita ini sengsara seperti ada di padang gurun yang tandus gitu. Maka setitik air itu akan sangat berguna sekali. Gitu ya. Seperti itulah firman Tuhan. Jadi walaupun rasanya ini gimana gitu ya. Kalau kita katakan ini benar-benar untuk kita gitu, puji Tuhan gitu kan. Tetapi kan ketika kita menerimanya, wah, prosesnya itu yang kadang membuat kita itu gentar juga, saudara. Iya kan? Tetapi saudara, di dalam firman Tuhan itu ada kehidupan, saudara. Selidiki, saudara. Lewat pengalaman saudara. Iya. Firman yang sangat berguna yang akan menjadi obat itu kan awalnya kan pahit ya. Tapi begitu obat itu sudah bereaksi, wah, cepat sekali kita mengalami kesegaran gitu. Nah, jadi lihat, sekelompok orang seperti inilah yang tengah disempurnakan saat ini. Rasakan bagaimana firman ini terjadi bagi kelompok ini. Ya. Gak peduli berapa lama prosesnya. Karena pekerjaan ini dilakukan dengan ketelitian. Sangat teliti. Jadi kadang-kadang saudara, jadi kalau kita ini tidak menyerah sebagai ciptaan, maka prosesnya bisa lama, bergerak terus bejananya gitu kan. Nggak stay dia gitu. Kan sudah ada aturannya kan, diputar gitu. Tangan penjunannya itu kan sudah pada posisinya. Tapi kalau tempatnya itu nggak stay gitu ya, nggak steady gitu ya, nggak tetap gitu, maka itu akan jadi bentuk yang nggak karuan gitu. Nah seperti itulah manusia gitu. Sama tuh sudah dibentuk diam di sini, tapi nggak bisa tenang. Duduk di kaki Tuhan, pikirannya kemana-mana. Mana bisa doa. Pokoknya selesaikan dulu masalah ini Tuhan. Nah, itu kan. Sudah selesai masalah ini, sudahlah. Aku akan jadi full time gitu. Dulu saya selalu begitu, saudara. Gak pernah menjadi kenyataan.
Tapi saudara, perlahan demi perlahan saudara, lewat juga. Ya kan? Kan itu kan yang selalu saya bertengkar sama Tuhan gitu. Gimana ini? Tapi Tuhan sabar saudara. Gak peduli entah saya panik atau apa. Dia sabar, dia slow aja dia saudara. Makanya kadang kita harus pikir, kalau benar Tuhan itu tinggal di sini, kok dibiarkan saya dengan hutang ini? Kalau dia banyak uang, masa sih dia ini kan, dia nggak bayarkan semua hutang saya gitu kan? Katanya saya ininya kan gitu kan. Tuhan nggak panik. Mungkin rasanya kita sudah mau gimana gitu. Enggak. Kain aja yang sudah mau bunuh Habel aja, Tuhan nggak panik kok. Dia nggak mengutus malaikat, kan bisa aja dia mengutus malaikatnya kan, menampakkan diri kepada Kain gitu kan, bisa aja kan. Kenapa nggak dilakukan dia? Terpikir nggak? Kenapa setelah membunuh baru dia datang lagi? Bagaimana hatinya ketika melihat Habel meneriakkan keadilan gitu. Darahnya itu menuntut pembalasan gitu. Iya. Disitulah Kain baru sadar gitu. Ternyata orang mati itu bisa teriak juga ya. Kan di situ baru sadar setelah melakukan dosa kan. Makanya kadang kita itu saudara, ketika kita mengambil keputusan yang salah gitu, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa diizinkan? Ada banyak kebenaran-kebenaran di luar apa yang kita ketahui. Iya. Tapi tahukah saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan. Engkau nggak perlu harus menanggung dosa daripada nenek moyangmu. Engkau nggak perlu harus menggenapi apa tujuan daripada nenek moyangmu. Nggak perlu, bisa. Itu seluruh cita-cita mereka, keinginan mereka selama mereka hidup. Jadi setiap orang yang datang di hadapan Tuhan, dia punya masa depan yang baru gitu. Nenek moyang kita itu karena dia nggak tahu gitu. Dia terus saudara diinikan dengan keinginan-keinginannya. Sekarang engkau yang hidup, engkau yang berkuasa. Engkau bisa katakan kepada nenek moyangmu, stop. Kita mesti duduk di kaki Tuhan, gitu loh. Gitu. Sehingga mereka kalau kita masih main dunia roh gitu kan, kita bisa perintahkan mereka. Sudah waktunya kita duduk di kaki Tuhan. Jadi kalau di antara apa yang mengikuti kita itu, kalau mereka itu apa ya? Kalau mereka terus memaksakan kehendaknya, mau tidak mau mereka harus keluar gitu. Iya. Top. Duduk di kaki Tuhan. Rasanya pikiran kita ini sudah memikirkan banyak hal gitu.
Kita tenang di hadapan Tuhan. Itu iblis sangat tersiksa, saudara. Kenapa, saudara? Akan ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan segera kerjakan. Makin bebas Tuhan bekerja, saudara. Iya. Dan tahukah saudara, dengan semua pengalaman yang kita alami sekarang, tahu nggak saudara? Ada begitu banyak orang di luar sana yang sama sekali tidak mengerti ini. Karena nggak ada yang pernah manusia menjelaskan ini kok. Hanya Tuhan yang bisa menjelaskan. Ya. Semakin Roh Kudus menjamahmu, engkau lihat berapa itu? Semakin Roh Kudus menjamahmu. Nah, coba lihat menjamahmu katanya kan. Apa bedanya dengan dia mencerahkan? Mulai saudara. Benar-benar sampai saudara seperti ini saudara. Buatlah Tuhan itu lebih menarik bagimu daripada segala apapun yang ada di dunia ini. Ya. Lihat engkau akan semakin sehat. Lihat engkau akan semakin bersuka cita. Ya. Lihat engkau akan semakin berbahagia. Makanya jangan pernah tinggalkan dulu di kaki Tuhan. Sebesar apapun bebanmu gitu. Ya. Justru jadikan itu untuk membuat engkau duduk bertobatlah gitu, bertobat. Dia ingin menyelamatkan engkau. Kalau tidak saudara, dia pun gak bisa menolong engkau. Dia akan biarkan engkau dengan keinginanmu. Ya. Dan engkau akan merasa engkau dituntun Tuhan untuk itu. Itu bahayanya lagi. Padahal Tuhan sedang membiarkan engkau. Gak ada penyertaan Tuhan di sana. Semakin Roh Kudus menjamahmu, engkau akan semakin sering memperhatikan beban Tuhan. Engkau akan semakin disempurnakannya. Dan engkau akan semakin didapatkan olehnya. Hingga pada akhirnya engkau akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Ini masih taraf rendah loh saudara. Dipakai oleh Tuhan itu masih ini saudara. Tahap disempurnakan itu juga ada tahapan-tahapannya saudara. Jadi kalau kita tidak memperhatikan tahapan-tahapan itu, proses itu saudara, kita itu akan pengen langsung lompat, pengen langsung simsalabim jadi orang gitu. Makanya kadang kita pikir, udah lama sekali kita menderita 15 tahun misalnya. Tidak. Apakah kita menderita terus? Tidak kan? Ada hal-hal yang bahagia yang kita alami kan? Betul nggak? Bukankah banyak hal-hal yang indah yang kita alami? Banyak, saudara. Dan lihat, saudara. Ketika kita nanti sudah waktunya gitu. Wah, seperti bermimpi rasanya, saudara. Sekarang ini ada sebagian orang yang tidak memanggul beban bagi gereja. Mereka ini orang-orang yang malas dan ceroboh dan hanya peduli pada daging mereka sendiri. Mereka terlalu egois dan juga buta. Jika tidak mampu melihat masalah ini dengan jelas, engkau tidak akan memikul beban apapun. Semakin engkau memperhatikan kehendak Tuhan,
semakin besar pula beban yang akan Tuhan percayakan kepadamu. Nah, saudara, mari perhatikan. Seperti ini misalnya, anak-anak kita mereka harus menjalani misalnya. Dimana kalau selama ini ya mereka punya bapak gitu kan. Sekarang gimana? Apakah mereka akan jalan sendiri? Kalau saya mah udah pasti gitu. Tapi apakah saudara ada gitu? Ada nggak satu apa ya? Ya perhatikanlah gitu. Apa yang saudara bisa buat untuk mereka? Bukankah mereka itu masa depan kita? Nah, kalau dikatakan seperti ini, ada orang-orang yang tidak mau memanggul beban pelayanan gereja katanya. Kita ada di sini, saudara, bersama-sama. Oke. Semakin engkau memperhatikan kehendak Tuhan, semakin besar pula beban yang akan Tuhan percayakan kepadamu. Orang-orang egois tidak sudi memanggul derita semacam ini. Mereka tidak mau membayar harga dan sebagai akibatnya mereka akan melewatkan kesempatan untuk disempurnakan oleh Tuhan. Bukankah ini mencelakakan diri sendiri? Jika engkau adalah orang yang memperhatikan kehendak Tuhan, engkau akan mengembangkan beban sejati bagi gereja. Ya, kira-kira apa tujuannya ini, saudara? Saudara, tentu dia tidak mau kita menjadi sejumlah ini saja, saudara. Tentu. Dia akan mempersiapkan orang-orang untuk datang ke sini. Kalau dulu, saudara, kita melakukan, wah, dia saudara, bagaimana gencarnya kita dulu ketika kita jadi ketua FA gitu. Ya enggak? Ingat enggak? Ada enggak yang kita takutkan? Bukankah gereja dulu itu besar, saudara, karena apa? Karena mereka memiliki, karena kita dulu mempunyai beban penginjilan yang luar biasa. Ya enggak? Ada enggak yang kita takutkan? Enggak ada kan? Kita menangisi jiwa-jiwa, kita menarik dengan iman setiap jiwa-jiwa untuk datang. Kita ajak mereka ke setiap komsel-komsel kita. Nah, sekarang ketika kita mulai mendengarkan banyak firman, mulai muncul nggak kerinduan itu kembali gitu. Kalau dulu kita tangisi setiap kursi yang kosong gitu, ya kan? Nah, ya. Sekarang kan tujuannya untuk apa? Tentu meningkat dari yang dulu. Oleh sebab itu, barang siapa memikul beban terberat bagi gereja, dan barang siapa membawa beban untuk memasuki kehidupan, merekalah yang akan menjadi orang-orang yang disempurnakan oleh Tuhan. Ingat, bukan beban diri kita sendiri ya, bukan masalah penghidupan kita, itu sudah lewat dari situ. Biar itu urusan Tuhan. Maksudnya, kalau dalam hal itu saudara, itu gampang saja saudara bagi Tuhan, saudara. Kalau dia mau kita tetap ada di sana, gak ada satupun yang bisa mengusir kita dari sana. Saudara mesti pegang itu. Istilahnya perusahaan di mana kita kerja, itu perusahaan kita. Saudara mesti punya iman seperti itu. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kalau Tuhan masih berkehendak kita di sana, kita pasti masih ada di sana. Tapi kalau Tuhan mau kita keluar dari situ,
Mau gimana pun kita berusaha menahannya, kita tetap akan keluar dari situ. Jadi mesti belajar melihat panggilan Tuhan. Ya, saya ceritakan di awal tadi kan mengenai panggilan kita. Dulu saudara ketika dipanggil menjadi full time rasanya satu kebanggaan yang luar biasa. Sekarang ketika saya panggil gitu, ketika Tuhan panggil, wah banyak alasan. Aku tidak dipanggil untuk itu. Dulu saudara takut sekali saudara menolak. Karena kan kehilangan kesempatan. Ada begitu banyak orang yang benar-benar pengen dipanggil Tuhan pada waktu itu. Saya ingat ya ketika abang saya yang duluan sungguh-sungguh gitu, dia pengen sekali jadi full time dulu. Tapi lucunya, saya yang lebih duluan full time gitu. Iya. Itu benar-benar pada waktu itu dia sangat ini sekali sudah. Jadi sekalipun dia yang duluan, dia yang mengajari saya, dia yang bertobat duluan 6 bulan dari saya. Wah, pada waktu itu pengen sekali sudah dia jadi full time gitu. Tapi anehnya saya yang duluan dipanggil full time. Coba saya misalnya pada waktu itu menolak gitu. Gak tahulah hidup saya bagaimana. Ya mungkin saya akan mungkin berhasil menurut dunia ini. Tapi apakah saya punya kehidupan Tuhan? Gak tahu lah. Jadi saudara kadang ketika saya ini kan ya, perjalanan hidup saya gitu. Jangan tolak panggilan Tuhan. Iya. Kalau engkau telah dipanggil Tuhan, jangan keraskan hati. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini untuk pimpinan-Mu atas hidup kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan.